Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali sahabat sekalian di channel kita yang keren ini. Nah, di kesempatan kali ini sahabatku sekalian, kita mau membahas tentang keistimewaan Nahdlatul Wathon yang selama ini kita ketahui, tapi juga banyak juga sih yang tidak mengetahui keistimewaan Nahdlatul Wathon yang ada di dalamnya. Nah, di kesempatan ini kita akan coba ada berapa sih keistimewaan Nahdlatul Wathon. Nah, di kesempatan ini setidaknya kami mengambil keistimewaan ini dari buah karya dari Al-Maghfurullah Malaysia Tuan Guru Kaji Muhammad Zainuddin Abdul Majid, dari yang dibuat sebagai syair lagu perjuangan Nahdlatul Wathon, termaktub di buku-buku Nahdlatul Wathon yang diterbitkan ya terkhusus di Maulidil Barzanji Nahdlatul Wathon. Itu di sana tepat tertulis yaitu keistimewaan Nahdlatul Wathon. Ada 3 poin penting yang perlu kita perhatikan, sama-sama ketahui keistimewaan Nahdlatul Wathon ini seperti ini loh. Nah, oleh karena itu sekarang kita baca dan kita jelaskan ya keistimewaan Nahdlatul Wathon yang ada di dalamnya. Nah, kita tahu bahwa Nahdlatul Wathon diciptakan sudah beberapa tahun yang lalu ya, pada tahun 1953 ya. Sudah sekian puluh tahun, sudah dewasa Nahdlatul Wathon ini, kalau kita bisa katakan sudah tua dan sudah beranak pinak menjadi banyak sekali cabang-cabang Nahdlatul Wathon di seluruh Indonesia, bahkan belahan dunia. Nah, apa sih keistimewaan Nahdlatul Wathon? Nahdlatul Wathon itu yang pertama keistimewaannya adalah aktif menjalankan amal ma'ruf nahi dan munkar ya, sesuai dengan perkembangan zaman. Jadi Nahdlatul Wathon itu dia konsisten mengembangkan perkembangan amal ma'ruf nahi dan munkar. Ma'ruf, perbuatan-perbuatan baik, selalu mengajak kebaikan, termaktub dalam ilmu dasar. Di sana Al-Maghfurullah menuliskan bahwa Nahdlatul Wathon fil khair Nahdlatul Wathon fastabiqul khairat. Nah, Nahdlatul Wathon itu aktif dia menjalankan amal ma'ruf ya, baik bagaimanapun bentuk ma'ruf kebaikan itu tetap dijalankan. Nahi munkar dan juga pergerakan mencegah perbuatan kemungkaran juga Nahdlatul Wathon aktif di bidang tersebut. Aktif menyerukan pendapat-pendapat bahwa ini tidak boleh, itu boleh, ini tidak boleh, ini jangan dilakukan dan sebagainya dan sebagainya. Itu yang pertama teman-teman ya. Aktif menjalankan amal ma'ruf nahi dan munkar sesuai dengan perkembangan zaman. Dulu ketika zaman Al-Maghfurullah Malaysia metodenya berbeda. Sekarang pun juga metodenya berbeda. Kita lebih condong sekarang ini banyak pemuda-pemuda Nahdlatul Wathon atau Nadiyat Nahdlatul Wathon itu banyak berkarya di sosial media, mengarang buku-buku, terkhusus anak-anak muda yang milenial zaman sekarang ini sudah mengenal sosial media pun digunakan, dimanfaatkan untuk kebaikan, mengamalkan ma'ruf dan nahi munkar itu sendiri. Yang kedua sahabat sekalian, Nahdlatul Wathon bergerak di bidang sosial, dakwah serta pendidikan. Nahdlatul Wathon tak mengutamakan pangkat dan kursi serta kedudukan. Nah, sesuai dengan visi misi Nahdlatul Wathon itu, yaitu Nahdlatul Wathon bergerak di bidang sosial, dakwah dan pendidikan. Tiga-tiganya sudah dijalankan dengan sebaik-baiknya. Sosial sudah berjalan, apalagi sekarang sudah terbentuk Lazah ya, lembaga amil zakat Nahdlatul Wathon sudah menyampaikan sosialnya, bantuan sosial dalam bentuk bantuan sampai ke Palestina. Nah, kita juga aktif di Lazah itu teman-teman sekalian, aktif membantu para kaum duafa, fakir miskin, anak yatim, memberikan santunan-santunan ya sekedarnya
Karena banyak sekali yang diberikannya, tidak hanya di Lombok, tapi juga di seluruh Indonesia, bahkan di dunia pun itu diberikan oleh Lazah, lembaga ambil zakat Nahdlatul Wathon. Jadi Nahdlatul Wathon juga tidak mengutamakan pangkat dan kursi ataupun kedudukan, ya. Apapun pangkat kita di organisasi Nahdlatul Wathon, itu kita sama-sama berjuang. Terlebih ketika kita punya pangkat kedudukan di luar Nahdlatul Wathon, maka kita manfaatkanlah pangkat atau kedudukan itu untuk berjuang membela agama melalui organisasi Nahdlatul Wathon, serta pangkat atau kedudukan yang telah diberikan kita oleh Allah Subhanahu wa taala di luar dari Nahdlatul Wathon. Nah, jadi kan enak sekali, itu dua sudah saya sebutkan. Yang terakhir teman-teman, keistimewaan Nahdlatul Wathon yaitu pemberantas kemiskinan, kemunduran dan keterbelakangan. Nahdlatul Wathon tak mau ketinggalan di semua bidang dalam kebaikan. Nah, ini yang perlu juga sama-sama kita perhatikan teman-teman. Nahdlatul Wathon itu keistimewaannya juga adalah dia memberantas kemiskinan, ya, kemunduran dan keterbelakangan. Jadi sudah terbentuk dalam pendidikan itu, ya, bergerak dalam pendidikan juga memberantas kemiskinan itu, bro, yaitu memberantas kebodohan sumber daya manusia, supaya jangan bodoh, supaya tidak ada warga Indonesia, terkhusus warga Nahdlatul Wathon atau warga Kasasak pada khususnya, mengalami kebodohan dalam sumber daya manusianya. Tidak hanya sumber daya manusia, kalau sudah sumber daya manusia terbentuk baik, bagus, karakternya mantap, maka SDA-nya akan juga terbentuk. Bisa saja dari sumber daya manusia itu akan menghasilkan SDA yang baik, karena kepalanya ini kan mengalir terus, akan berpikir bagaimana sih cara memanfaatkan sumber daya alam kita ini, bagaimana kita akan menciptakan lapangan pekerjaan, bagaimana harus kita menciptakan peluang-peluang bisnis dari sektor manapun itu. Karena sumber daya manusianya itu sudah oke, sudah mantap. Nah, jadi itu dibasmi oleh Nahdlatul Wathon. Dan juga Nahdlatul Wathon itu dia tidak mau ketinggalan di semua bidang. Politik juga masuk, pendidikan, sosial, dakwah, ekonomi juga pun, bisnis pun juga masuk. Semua lini bidang Nahdlatul Wathon tidak mau ketinggalan, apalagi dalam konteks kebaikan, ma'ruf, nahi dan munkar. Nah, itu udah jelas, ya. Nah, teman-teman, itu saja yang disampaikan oleh Al-Maghfurullah Maulana Syekh melalui karya tulis beliau, yaitu syair perjuangan beliau yang dimaktubkan sebagai lagu perjuangan Nahdlatul Wathon. Teman-teman bisa cari di buku-buku Nahdlatul Wathon, bila khususnya yang dicetak oleh Panzik, ya, Panitia Zikrul Nahdlatul Wathon, Panitia Zikrul Mahadul Quran Hadis Al-Majalah Syafi'iyah, atau bisa dicari di toko-toko terdekat teman-teman, yaitu kalau lebih bagusnya cari di Nahdlatul Wathon, ya, di Center Nahdlatul Wathon, dan kalian akan mendapatkan buku-buku tersebut. Oke, jangan lupa di subscribe, di share, dan di komen sebaik-baiknya. Oke, jangan sekedar komen, silahkan berikan kami motivasi, saran. Sekian, wallahul muwaffiq wal hadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.